Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kalian akan belajar sifat-sifat perkalian dua vektor, atau dalam bahasa Inggris itu dot product of two vectors properties. Sebelum itu kita akan mengulas sedikit tentang manfaat vektor, yaitu yang pertama dalam bidang navigasi. GPS yang kalian gunakan ketika bepergian di handphone itu menggunakan vektor, aplikasi dari vektor. Kemudian yang kedua, ketika kalian ingin tahu ketika ada TNI yang menjatuhkan diri dari pesawat, pasti jatuhnya bukan tepat di bawahnya pesawat, tapi melenceng. Hal ini dikarenakan adanya dua vektor, yaitu vektor gravitasi yang dilibatkan oleh gaya gravitasi dan vektor dari gaya dorong angin. Sebelum kita lanjut ke sifat-sifat, kita akan mengingat kembali perkalian skala atau dot product dari dua vektor. Misalkan di sini ibu punya ada vektor A seperti itu dan vektor B seperti itu. Dua vektor itu membentuk sudut yaitu theta. Kalau ditanya bagaimana cara mencari dot produknya, masih ingat kan? Yaitu panjang A kali panjang B cos theta. Nah, bagaimana kalau tidak diketahui besar sudut di antara keduanya? Misalkan diketahui vektor A-nya itu A1, A2, A3, kemudian vektor B itu B1, B2, B3. Bagaimana kita cari A dot B-nya? Masih ingat? Yap. Kita mengalihkan X kali X ditambah Y kali Y gitu kan, ditambah C kali Z kali Z. Di sini berarti A1 kali B1, A2 kali B2, A3 kali B3. Oke, sedangkan hari ini kalian akan belajar sifat-sifat hasil perkalian skala dua vektor. Ini KD yang akan kita bahas dan indikator yang harus kalian capai. Silakan buka di LKS yang terakhir ibu kirim di Google Classroom, sifat-sifat perkalian skalar 1.3. Misalkan ibu punya vektor A nya itu, vektor B nya itu, vektor C nya itu. Sifat yang pertama, silakan cari A dot B. A dot B berarti ini A1 kali B1, A2 kali B2, dan A3 kali B3 ditambah. Ini karena tidak diketahui sudut di antara vektor A dan vektor B. Bagaimana dengan B dot A? Yap, sama saja. Berarti B1 kali A1, B2 kali A2 ditambah B3 kali A3. Nah, A1, A2, A3, B1, B2, B3 nanti akan berupa suatu bilangan yang ada di vektor posisinya ya. Di vektor posisinya berarti dia suatu bilangan. Misalkan ibu punya A1 nya itu 1, B1 nya itu 2, maka A1 kali B1 di sini, A1 kali B1 nya di sini akan sama dengan 1 kali 2 berarti 2, dan B1 kali A1 nya di sini akan sama dengan 2 kali 1, yaitu sama dengan 2. Artinya kalau nanti ada bilangan berarti A dot B akan sama dengan B dot A, karena A1 B1 akan sama dengan B1 kali A1, begitu pula A2 kali B2 akan sama dengan B2 kali A3. Nah, artinya A dot B akan sama dengan B dot A. Nah, sifat ini biasanya kita sebut sebagai sifat komutatif. Udah, kita lanjut ke sifat yang kedua. Sifat yang kedua ini berkaitan dengan misalkan ada 3 vektor tadi, terus kita mau cari perkalian antara vektor B tambah C dikali sama suatu vektor yaitu A. Kita jumlahkan dulu kan, berarti B plus C nya apa? Nah, akan muncul seperti ini. B plus C nya B1 tambah C1, B2 tambah C2, begitu pula B3 tambah B3. Kalau dikalikan hasilnya akan sama dengan
A1 kali B1 ditambah A1 kali C1. Bagaimana dengan A dot B tambah A dot C? Nah, akan berlaku seperti ini. Dan jika dikalikan akan muncul A1 kali B1 tambah A1 C1 ditambah A2 kali B2 ditambah A2 kali C2. Nah, ini kita kalikan, ini juga kita kalikan, kemudian kita tambah A1 kali B1 ditambah A2 kali A1 kali C1 sampai akhirnya A3 kali B3 ditambah A3 kali C3. Nah, bagaimana hasilnya? Ini dan ini hasilnya sama. Yap. Nah, hasilnya sama. Berarti ketika kita mengalihkan ini akan berlaku yang namanya seperti perkalian SCTV ya. A1 dot B, maaf, vektor A kali vektor B ditambah vektor A kali vektor C. Sifat ini biasa kita sebut sebagai sifat distributif. Lanjut ke sifat yang ketiga. Ini ada 3 vektor tadi, ibu akan mengalihkan ketiga vektor itu. Nah, kalau ibu kalikan yang 2 vektor terakhir yaitu B dot C dulu, akan menghasilkan ini A1 kali A2 A1 A2 A3 dikali B1 kali C1 ditambah B2 kali C2 ditambah B3 kali C3. Ini artinya akan sama dengan A1 X kali X gitu tadi kan. X kali X berarti A1 kali B1 kali C1, Y kali Y berarti A2 kali B2 C2, Z kali Z berarti A3 kali B3 kali C3. Hasilnya akan berbentuk seperti itu. Nah, bagaimana jika ibu kalikan yang depan dulu yaitu A dot B? Nah, berarti kita punya ini dikali C1 kali C2 kali C3 gitu kan. Nah, hasilnya kan sama. Ternyata hasil yang pertama dan yang kedua itu sama. Jadi kesimpulannya, kalau kita mau mengalihkan 3 vektor, kita mengalihkan 2 vektor terakhir dulu, kemudian kita kali ke vektor yang pertama, akan sama dengan mengalihkan vektor yang pertama dulu, 2 vektor yang pertama dikali vektor yang terakhir. Sifat ini biasa kita sebut sebagai sifat asosiatif. Nah, sifat yang terakhir yaitu sifat keempat. Kalau kita punya perkalian 2 vektor yang sama, di sini ibu ambil A kali A. Nah, kalau vektornya sama, otomatis kalau kita menggunakan aturan, kalau diketahui sudutnya berarti berapa? Ya betul, 0, karena A dan A kan berimpit. Berimpit artinya sudut yang dibentuk oleh 2 vektor itu atau vektor yang sama ini adalah 0. Berarti kalau kita menggunakan cara yang tadi, ini akan sama dengan panjang A kali panjang A cos 0. Cos 0 itu sama dengan 1, berarti akan sama dengan panjang A dikuadratin. Nah, itu kalau kita pakai aturan yang pertama tadi. Bagaimana kalau yang diketahui cuma kita pakai cara yang kedua, yaitu dengan vektor posisi dari A sendiri, berarti A dot A artinya sama dengan A1 kali A1 ditambah A2 kali A2 gitu kan, ditambah A3 kali A3, X-nya kali X, Y kali Y, Z kali Z, atau bisa ditulis A1 kali kuadrat ditambah A2 kuadrat ditambah A3 kuadrat.
Nah, bagaimana dengan panjang A? Panjang A itu kan berarti artinya akar ya, akar dari A1 kuadrat ditambah A2 kuadrat ditambah A3 kuadrat. Kalau dikuadratin seperti ini akan sama dengan A1 kuadrat tambah A2 kuadrat tambah A3 kuadrat. Ternyata dengan cara ini pun hasilnya A dot A akan sama dengan panjang A dikuadratin. Berarti kalau kalian punya vektor yang sama, kamu kalikan vektor itu, hasilnya akan sama aja dengan kalian mencari panjang dari vektor itu dikuadratin. Nah, sifat ini adalah menyatakan hubungan besar vektor dan perkalian skalar dua vektor itu. Ada yang ditanyakan? Kalau mau tanya, silakan komen di Google Classroom kalian. Kalau sudah tidak ada yang bertanya, silakan kerjakan ini. Coba kerjakan 3 orang pertama yang bisa upload jawabannya di beranda Google Classroom dapat poin 10. 3 orang pertama ya. Silakan gunakan sifat-sifat 4 sifat tadi untuk menyederhanakan 1, 2, 3 ini. Nah, yang nomor 1 kan berarti kalian bisa menggunakan pelangi tadi, distributif dulu gitu kan, terus nanti kalian bisa sederhanakan. Begitu pula yang nomor 2, A plus B dikuadratin, itu kan artinya A plus B dikali A plus B, nanti hasilnya apa itu. Yang ketiga A min B, berarti kamu bisa cari A min B dot A min B gitu kan. Saya tunggu ya di Google Classroom. Oke. Nah, terakhir kerjakan soal di Ayo Mencoba nomor 4 dan 5 di buku tugas, kemudian foto di Google Classroom. Waktu terakhir jam 14.45. Ini khusus untuk anak yang MIPA 4 ya. MIPA yang lainnya disesuaikan dengan akhir jam di mata pelajaran kalian. Oke, terima kasih. Ibu minta maaf. Pokoknya kalau ada yang ingin ditanyakan silakan langsung komen di Google Classroom, insya Allah itu pasti akan jawab. Selamat belajar di rumah, stay safe, jangan keluar-keluar meskipun ini libur panjang, tapi kalian mengerjakan atau belajarnya di rumah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.